Oke, nah, itu panca indera, gampang ketipu. Bau juga begitu, lidah juga begitu. Jadi panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Jadi enak dan tidak enak fisikmu itu bukan kebenaran yang sejati. Akal juga begitu. Pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang berasal dari panca indera juga begitu. Akal itu bisa gila, bisa sedih, bisa bingung, bisa lupa, bisa tidur, bisa tidak jujur. Jangan dikira akal itu kan, kamu selalu bilang yang belajar filsafat rasional, Pak, rasional. Iyalah, rasional itu proses kerjanya. Tapi misi yang kamu tempelkan di rasionalitas itu bisa tidak jujur, bisa untuk kepentingan tertentu, bisa manipulatif. Alasan rasional kan bisa jadi bikin. Misalnya kamu sama pacarmu berdua nginep di hotel semalam aja, nggak lama-lama. Nah, terus ada orang kritik, terus kamu jawabnya rasional. Loh, kenapa sampean kok usil? Ini kan pacar-pacarku. Tak masuk ke hotel berdua, suka sama suka, enak sama enak. Sampean kok cerewet? Tidak ada hubungannya sama hidup sampean toh. Kalau seandainya ada resikonya, apa resiko jelek apa, kan kita siap nanggung-nanggung sendiri. Sampean tidak usah usil deh. Loh, itu kan rasional. Yang aku pakai narkoba ya tak pakai sendiri, beli pakai uangku sendiri, mabukku sendiri, ngapain yang lain kok usil? Akal kan itu. Gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya sama akal. Akal bisa manipulatif. Termasuk nas yang dimanipulasi. Karena nas itu kan nggak bunyi. Yang membunyikan nas itu kan akal. Makanya nas itu kan selalu ketika berhadapan dengan manusia bentuknya berubah jadi tafsir. Sehingga lahir banyak sekali tafsir, banyak sekali kitab-kitab tafsir, banyak sekali tokoh-tokoh mufassir sesuai versi kapasitas akalnya masing-masing. Maka jangan percaya sama akal, jangan terlalu percaya sama panca indera. Yang disarankan oleh Siti Jenar adalah intuisi, pengalaman langsung, laku. Jalani, rasakan sendiri. Kalau bahasanya Nabi Muhammad, ya tanyakan hatimu deh, benar dan salah. Kalau ditanyakan akal, ya yang sesuai kecenderunganmu pasti kamu anggap benar. Tapi coba deh, hatimu ditanyain, pengalaman nyatamu, faktualmu ditanyakan, intuisimu disuruh tajam. Ya biasa, ini epistemologi yang ada di hampir semua sufi. Jadi epistemologi intuisi. Kapan-kapan kita dalami itu. Terus yang keras dikritik oleh Syekh Siti Jenar adalah kelompok santri dan ulama. Makanya mereka nanti disebut kelompok abangan. Jadi menurut Siti Jenar, ulama dan santri itu hanya levelnya sembah rogo, hanya level fisik yang diopeni. Halal haram, mubah makruh, ngopeni fisik. Padahal tugas manusia yang lebih utama itu adalah kemuliaannya. Padahal Nabi diutus liutamima makarimal akhlak, moralitasnya, batinnya. Sementara para ulama, para santri, katanya Siti Jenar, sibuk dengan dogma, sibuk dengan rayuan surga dan ancaman neraka. Padahal surga dan neraka itu kan hidup kita sehari-hari. Itu yang bikin umat jadi terkungkung dan tergantung pada ulamanya. Karena yang paling ngerti tentang syariat ya ulamanya.
Jadi jebakannya di situ. Akhirnya apa? Santrinya tidak bisa menomorsatukan Allah. Yang jadi nomor satu ulamanya, kiainya. Yang diminta fatwa halal haram, ulamanya, kiainya. Bahkan kamu tanya ke kiaimu, Pak Yai, saya kira-kira masuk surga apa enggak? Ya kiai ini yang ditakoni. Dan kamu izinkan mereka untuk memvonismu masih muslim, apa sudah murtad, apa sudah kafir, besok kamu masuk neraka apa enggak. Dan ini yang jadi sumber kritiknya saya Siti Jenar. Jadi relasi ulama santri itu tidak ada bedanya dengan relasi raja dan rakyat, kawula dan gusti yang terpisah, yang hierarkis, satu di atas, satu di bawah. Dan ketika ada hierarki, itu berarti tauhid tidak bisa 100%. Ada sesuatu selain Allah yang diposisikan di atas. Kalau dalam bahasa hadis, yang di atas itulah namanya zalim, yang di bawah namanya mazlum. Dan Nabi wanti-wanti, unsur akhoka zoliman au mazluman. Jadi jangan mau ada hierarki dalam hidup kita. Itu pesannya saya Siti Jenar. Pesannya egaliter. Apakah itu ulama sama santri, pemerintah sama rakyat, termasuk dosen sama mahasiswa, termasuk dosen sama rektor, termasuk rektor sama menteri, termasuk menteri sama presiden. Jangan ada hierarki. Ya kita saling menjalankan fungsi masing-masing, tapi jangan memposisikan di atas. Jadi orang yang menindas atau merelakan dirinya ditindas, itu sama-sama bukan muwahhid. Nah, duduk persoalannya di situ. Itulah kenapa Siti Jenar melakukan gerakan besar dengan gerakan lemah abangnya. Bikin pusat-pusat pendidikan masyarakat untuk egalitarianisme. Tentang kewalian sebenarnya agak panjang, tak potong sedikit. Jadi kenalilah sendiri guru-gurumu. Hati-hati, jangan suka meremehkan orang yang ada di sekelilingmu. Siapapun dia, siapa tahu dia kekasihnya Allah, para walinya Allah. Jadi tapi dia sendiri kelihatannya nggak ya enggak, memang wali yang sejati kadang malah nggak ngerti kalau dirinya wali. Malah justru blundernya adalah orang yang ngerti, apalagi ngaku dirinya wali, itu biasanya levelnya langsung merosot. Wali yang sejati itu digambarkan malah dia nggak ngerti kalau dirinya wali. Itu untuk jaga-jaga biar tidak sombong. Nah, kalian kenalilah orang-orang ini, jangan sampai terlewatkan. Katanya Siti Jenar, sebenarnya paragrafnya panjang, tak potong sedikit. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata kita, maka semakin mata kita buta, tidak bisa melihatnya. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. Maka jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang, jangan melecehkan orang dalam bentuk apapun. Karena selain bahwa jangan-jangan dia wali, jangan-jangan dia dicintai Allah, juga aktivitasmu melecehkan dan meremehkan orang itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kamu memposisikan dirimu sebagai Tuhan baru, menunjukkan anak al-haq, menunjukkan kamu ngaku sebagai
Engkaulah yang paling benar. Dan ananya bukan anak Allah, tapi anak yang egois, anak yang menunjuk dirimu sendiri, bukan Allah. Nah, itu arahnya Sesi Jenar ke situ. Jadi jangan sampai, makanya nasihatnya si Abdul Qadir Jailani kan gitu. Ketemu siapapun, anggap dia lebih dekat pada Allah dibandingkan kamu. Kalau ketemu yang lebih muda, anggaplah wah dia dosanya masih sedikit, dosaku lebih banyak, mesti aku lebih tua. Kalau ketemu yang lebih tua, anggaplah wah orang tua ini mesti ibadahnya lebih banyak dibandingkan aku yang masih muda. Ketemu orang bodoh, sementara kamu merasa pintar, anggaplah yang bodoh itu kalau dia berdosa karena dia nggak tahu, wong dia bodoh. Jadi dimaafkan, orang nggak tahu kan dimaafkan. Tapi sementara kamu yang pintar, kamu melakukan dosa padahal kamu tahu. Jadi dia levelnya lebih tinggi darimu, yang bodoh itu. Kalau kamu ketemu orang pintar, ya lebih gampang. Yang pintar itu pasti ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Sementara kamu yang bodoh, ilmumu sedikit, amalmu lebih sedikit. Jadi cara mengambil sudut pandangnya selalu di bawah, jangan ngambil yang di atas, nanti lahirnya sombong. Itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapan-kapan kita bedah beliau. Oke, terus terakhir, masih ada lagi. Jadi ini politiknya. Kemarin juga yang Al-Halaj kita lihat politiknya. Jadi Syekh Siti Jenar itu sebenarnya tadi sudah saya singgung, sedang mendobrak logika raja dan rakyat, kawulo dan gusti. Zaman Demak ini masyarakat masih menganggap bahwa yang namanya raja itu adalah titisannya dewa. Ajaran ini namanya Bhagavatisme. Untuk kalian mungkin ada cerita-cerita Ramayana, Mahabharata dengan Krishnanya. Itu kan pengaruh Hindu, bahwa raja itu titisannya dewa. Karena dia titisannya dewa, maka dia posisinya mirip Tuhan. Yang lain berarti abdinya, hambanya, kawulonya. Nah, Syekh Siti Jenar muncul dengan gerakan sosialnya untuk memberantas pandangan ini. Jadi tidak, raja juga manusia biasa kok. Tidak harus orang jadi kawulo di hadapan raja. Kita hanya kawulo di hadapan Allah. Allah lah penguasa tunggal, bukan raja. Jadi egalitarianisme semacam ini yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ya mesti aja ini menggelisahkan luar biasa bagi raja saat itu. Maka dipakailah MUI-nya saat itu, Dewan Wali Songo, untuk menyidangkan Siti Jenar. Dan jangan salah, Wali Songo itu ya 9 wali, tapi itu semacam MUI memang hari ini. Tapi ya tidak ngumpul bareng Sunan Ampel sama Sunan Muria. Nanti di fase tertentu Sunan Ampel sudah nggak ada, nanti diisi Sunan siapa lagi. Dan jadi semacam Dewan Para Wali. Jaraknya agak jauh, sekitar 200-an tahun antara wali awal sama wali akhir di cerita wali-wali itu. Dan beberapa kadang tidak nyambung cerita-ceritanya, karena memang mitos-mitosnya banyak seputar Wali Songo. Tapi mereka pasti ada. Jadi tidak berarti terus kalau banyak mitosnya terus tidak ada, enggak. Mereka pasti ada. Buktinya apa? Jawa yang hampir 100% Islam. Itu kan Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, tapi sampai sekitar abad ke-12 jumlah umat Islam tidak ada 10%-nya. Nanti sekitar abad 12 itu baru datang para wali ini. Tidak ada satu abad setelah itu hampir semua orang Jawa jadi Muslim. Itu bukti suksesnya dakwahnya Wali Songo. Ya meskipun intrik-intrik politik kecil pasti terjadi. Jadi Syekh Siti Jenar ini masuk di kritik pada kerajaan. Jadi maka ya tidak heran terus dia
benci oleh raja, dipanggil menghadap pun dia tidak mau. Karena bagi dia yang bisa manggil aku ya hanya Allah. Wong aku sendiri nih ya Allah yang malah dipanggil, gimana? Nah itu yang ada di Syekh Siti Jenar. Maka dia terus dianggap makar. Akhirnya dia tidak dipanggil, tapi didatangkan ke sana para wali. Sampai kemudian Sunan Bonang yang datang langsung menjemput. Dan nama Syekh Siti Jenar mulai populer ketika Sunan Bonang memperkenalkan beliau ini loh, Syekh Siti Jenar. Nama Siti Jenar diperkenalkan di depan para wali. Meskipun di sidang pertama itu sebenarnya nggak langsung dieksekusi, dikasih masukan, cobalah nggak usah gitu lagi, kasihan masyarakat yang masih awam dan seterusnya. Itu masih ada jangka waktu setahun sebelum dieksekusi. Di jangka waktu setahun ini Sunan Kalijogo yang disuruh ngawasi. Nanti mungkin ada yang pernah lihat filmnya Syekh Siti Jenar Sunan Kalijogo. Meskipun dramatisasinya banyak, tapi ilmunya sebenarnya agak mirip Sunan Kalijogo sama Siti Jenar ini. Meskipun kemasannya agak berbeda. Sunan Kalijogo lebih halus, pakai media budaya. Sementara Syekh Siti Jenar agak frontal. Itu yang bikin banyak awam salah paham. Tapi kandungan ajarannya kalau diteliti sebenarnya nggak jauh. Dan setahun itu terjadi banyak diskusi, banyak adu pendapat antara Siti Jenar sama Sunan Kalijogo. Oke, terus ini terakhir. Kenapa kemudian banyak sekali mitos-mitos yang jelek-jelek justru muncul ke permukaan? Ada analisis lain bahwa cerita Sunan Kalijogo ini yang jaraknya 200-300 tahun setelah cerita itu kok jadi banyak mitos. Itu ada analisis bahwa cerita ini, cerita Syekh Siti Jenar yang dieksekusi itu dipakai oleh Sultan Agung untuk membangkitkan moral pasukannya. Jadi kan Syekh Siti Jenar itu terahnya, jadi murid-murid besarnya yang tadi Ki Ageng Pengging sampai Joko Tingkir dan keturunannya itu kan nanti dilanjutkan di Mataram Islam yang sekarang jadi Jogja dan Solo itu. Nah, jayanya kan zaman Sultan Agung. Nah, zaman Sultan Agung untuk menyebarkan kekuasaan itu kan menyerang daerah-daerah Surabaya, Pasuruan itu kan diserang untuk ditaklukkan. Sebagian besar daerah-daerah ini adalah miliknya para wali. Giri, Tuban, dan lain-lain itu kan daerah-daerahnya para wali. Para prajurit ini kan muslim juga semua. Cuma ya agak gimana kalau harus bertarung sama saudaranya sesama muslim, apalagi tempatnya para wali. Nah, untuk membangkitkan semangat biar mau bertarung ini, cerita-cerita mitos tentang tentang Syekh Siti Jenar yang dieksekusi, yang diganti anjing dan macam-macam diangkat. Dengan cerita ini pasukan Mataram yang pedalaman ini kan agak panas ini. Wah, Sunanku diginiin, ini guru-guruku diginiin. Kurang ajar wali-wali itu memang. Semangat bertarungnya bangkit. Maka mereka siap untuk tarung meluaskan wilayah jajahannya Mataram saat itu. Jadi ada analisis semacam itu, dan itu ya masuk akal saja. Karena politik itu kan memang caranya selalu begitu. Ya kayak gimana Orde Baru memanfaatkan mitos PKI, gimana zaman Soekarno memanfaatkan mitos revolusi dan yang sejenisnya, gimana zaman reformasi memanfaatkan mitos demokrasi dan jadi macam-macam, mitosnya banyak. Jadi kadang-kadang yang masuk ke memori masyarakat itu yang mitos-mitos, bukan yang ajarannya. Maka yang ada di kepalamu Syekh Siti Jenar itu kan kebanyakan cerita-cerita mitosnya. Mulai dari cacing lah, mulai dari dibunuh diganti anjing lah, mulai yang itu. Sementara ajaran-ajaran bagus tadi tidak muncul, sehingga orang cepat menganggapnya bahwa dia sesat, alirannya Al-Halaj,
ngaku Tuhan, titik. Nah, itu yang terjadi di kita selama ini. Jadi yang jelas ceritanya agak mirip dengan Al-Hallaj. Beliau dieksekusi, entah kemudian memilih kematiannya sendiri kayak di bukunya Pak Munir itu, atau dieksekusi, atau mungkin ada jalan lain. Tapi yang jelas dia harus berkorban demi ilmunya, demi ajarannya. Sama kayak Al-Hallaj, sama kayak Socrates. Termasuk demi besok Hypatia, dia demi ajaran-ajaran neoplatoniknya sehingga dianggap murtad.